Penampakan smelter timah Rempasan Kejagung di Babel terkait korupsi Rp 300 triliun. Dikutip dari Detik News, Pangkal Pinang, Kejaksaan Agung atau Kejagung menyerahkan 6 smelter barang rampasan negara pada kasus korupsi komoditas timah di Bangka Belitung ke PT Timah Tbk. Salah satunya adalah smelter PT Tinindo Internusa terkait terpidana Fandi Lingga atau FL. Smelter itu berada di wilayah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi itu merupakan tempat peleburan atau peleburan biji timah yang diperoleh dari lokasi pertambangan. Pantauan detik.com di lokasi Senin 6 Oktober 2025. Di dalamnya terdapat berbagai alat untuk memproses timah, mulai alat pemurnian, pencetakan, hingga pengemasan. Ada juga alat-alat pendukung produksi pemurnian biji timah lainnya. Di situ juga terdapat logam timah yang telah dimurnikan serta ikutannya seluruh telah dikemas menjadi satu bagian untuk ekspor. Sedangkan di bagian kanan dan kiri smelter merupakan bangunan perkantoran PT Tinindo Internusa. Bangunannya tidak terlalu besar, namun memiliki halaman yang cukup luas. Sebagai informasi, Fandi Lingga atau Fandi Lee yang merupakan marketing PT Tinindo Internusa telah divonis 4 tahun penjara. Hakim juga menghukum Fandi membayar denda 500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Selain PT Tinindo Internusa, ada 5 smelter serta asetnya yang diserahkan kepada PT Timah, diantaranya smelter PT Stanindo Inti Perkasa atau SIP, pabrik peleburan CV Venus Inti Perkasa atau VIP, pabrik peleburan PT Menara Cipta Mulia atau VMCM, pabrik peleburan PT Sari Wiguna Bina Sentosa SBS, dan smelter PT Risen 1 triliun 451 M RBT 656 juta 800 serta aset yang ditaksir nilainya mencapai Setelah diserahkan, semuanya akan dikelola oleh PT Timah Tbk. Aset rampasan kasus korupsi pengelolaan timah Rp 300 triliun yang awalnya diserahkan Jaksa Agung ke ST Burhanuddin ke Wamenkeu Suhasil Nazar. Suhasil kemudian menyerahkan smelter itu kepada CEO Danantara Roslani, lalu ke Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiantoro untuk dikelola. Prosesi penyerahan itu disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana agar pengelola apa yang barang-barangnya sudah kita serahkan kepada PT Timah itu dikelola dengan baik dan akan menghasilkan yang terbaik, tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin seusai menyerahkan 6 smelter. Selain 6 smelter itu, aset lain yang diserahkan yakni alat berat 108 unit, peralatan tambang 195 unit, timah logam 6. Selain 6 smelter itu, aset lain yang diserahkan yakni alat berat 108 unit, peralatan tambang 195 unit, timah logam 238.848 meter persegi, tanah 22 bidang dengan luas total 1.451 M 656 juta, gedung mes 1 unit, total nilai aset ribu. Kasus dugaan korupsi tata kelola timah itu merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Kasus itu menjerat puluhan orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya adalah pengusaha Harvey Mois, Helena Lim, mantan Dirjen Minerba, Kementerian SDM Bambang Gatot Aryono, mantan Direktur PT Timah Mokhtar Rizal, Pahlevi Tabrani, dan para pihak lain. Mereka telah dijatuhi hukuman penjara 4 hingga 20 tahun dan dibebani uang ganti rugi sesuai perbuatan masing-masing.
Ini ada jalannya seperti baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga inggot-inggot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monoksid itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, ya. $200 monasid, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja. Kerugian negara total, ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Jadi saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, pada pejabat-pejabat semuanya. Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Saya kira itu dari saya, ya. Ini prestasi yang membanggakan. Saya minta diteruskan, ya. Siap. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.